pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelantai. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pelantai? Ya, pelantai merupakan suatu kingdom yang mempelajari tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Pelantai merupakan suatu organisme eukariotik yang mempunyai dinding sel dan juga klorofil yang berguna dalam proses fotosintesis. Kali ini ada 3 subbab materi yang akan kita pelajari dalam materi pelantai. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari semuanya bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut memiliki struktur yaitu sporangium atau sebagai tempat pembentukan spora. Kemudian ada seta yaitu merupakan tangkai dari sporangium. Kemudian terdapat daun, kemudian batang, kemudian rhizoid yaitu akar, dan pada tumbuhan lumut terdapat 2 fase yaitu fase sporofit dan juga fase gametofit. Ciri umum dari tumbuhan lumut yang pertama yaitu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, termasuk Talophyta atau belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tidak memiliki pembuluh angkut pada tubuhnya. Yang keempat, habitatnya di tempat yang lembab atau basah. Yang kelima, tubuhnya berukuran 0,5 sampai 15 cm. Yang keenam, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau disebut juga dengan metagenesis. Yang ketujuh, fase gametofit lebih dominan daripada fase sporofit. Selanjutnya, pada tumbuhan lumut mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Tumbuhan lumut atau yang disebut dengan protonema merupakan lumut muda. Kemudian dia berubah menjadi tumbuhan lumut dewasa. Pada tumbuhan lumut dewasa ini terdapat archegonium atau alat kelamin betina dan juga antheridium atau alat kelamin jantan. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum dan antheridium menghasilkan spermatozoid atau sel sperma. Sel telur dan sel sperma ini kemudian mengalami fertilisasi atau pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot berubah menjadi sporogonium, sporogonium menjadi sporangium, dan sporangium menjadi di dalam sporangium terdapat spora. Yang selanjutnya adalah klasifikasi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut daun atau musci. Yang kedua, lumut heti atau Hepaticeae. Yang ketiga, lumut tanduk atau Anthoceraceae.
Pada tumbuhan lumut juga terdapat beberapa manfaat. Di antaranya adalah sebagai vegetasi perintis atau dapat melapukan batuan sehingga akan membentuk tanah baru sebagai tempat tumbuh pada tanaman yang lain. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Contohnya obat hepatitis. Contohnya yang bisa yaitu pada tumbuhan Marchantia polymorpha. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pembalut, pengganti kapas, dan bahan bakar. Contohnya yaitu pada Sphagnum sp. Yang keempat, mampu menahan erosi dan mencegah banjir. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki struktur berupa daun, stolon, akar. Seperti halnya pada tumbuhan lumut, dia juga memiliki dua fase, yaitu fase sporofit dan juga fase gametofit. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri umum. Yang pertama, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Jadi bedanya ya, tadi pada tumbuhan lumut itu dia belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati atau disebut dengan talopita, sedangkan pada paku dia sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, habitatnya menempel pada pohon atau epifit, dan ada juga yang hidup di tanah. Yang ketiga, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis sama halnya seperti tumbuhan lumut. Yang keempat, fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofit. Jadi dia kebalikan dari tumbuhan lumut. Jika tumbuhan lumut tadi yang dominan yaitu fase gametofit. Yang kelima, mempunyai pembuluh angkut yaitu berupa xilem dan juga phloem. Kemudian klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Silophytinae, yang kedua Lycopodinae, yang ketiga Equisetinae, dan yang terakhir yaitu Felicinae. Dari kelompok Silophytinae contohnya yaitu paku purba atau dengan nama ilmiah Silotum nudum. Yang kedua Lycopodinae, contohnya yaitu ada Lycopodium cornum atau nama ilmiah dari paku kawat. Yang ketiga ada kelompok Equisetinae, contohnya yaitu Yang ketiga yaitu dari kelompok Equisetinae, contohnya yaitu Equisetum debil atau yang disebut dengan paku ekor kuda. Yang keempat, pada kelompok Felicinae, contohnya yaitu Asplenium nidus atau paku sarang burung. Kemudian peran tumbuhan paku. Peran tumbuhan paku yang pertama yaitu sebagai bahan obat-obatan. Contohnya Lycopodium cornum atau paku kawat. Yang kedua sebagai pupuk hijau, contohnya Azolla pinnata atau pakis air. Yang ketiga sebagai tanaman hias, yaitu contohnya pada Asplenium nidus atau paku sarang burung. Dan yang keempat sebagai sayur-sayuran, contohnya yaitu Marsilia crenata atau pada semanggi. Yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki ciri umum diantaranya yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki berkas pengangkut. Yang ketiga alat perkembangbiakan berupa biji. Tumbuhan Spermatophyta diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae yaitu
tumbuhan yang berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok monokotil atau berkeping satu dan kelompok dikotil atau berkeping dua. Kemudian klasifikasi dari Gymnospermae. Yang pertama yaitu ada kelompok Cicadinae. Contohnya yaitu pada tumbuhan pakis saji atau dengan nama ilmiah Cycas rumpi. Yang kedua pada kelompok Ginkgoginae atau contohnya yaitu Ginkgo biloba atau pada tanaman ginkgo. Yang ketiga ada kelompok Gnetinae, contohnya pada melinjo atau dengan nama ilmiah Gnetum gnemon. Yang keempat ada kelompok Coniferae, contohnya pada tumbuhan pinus atau dengan nama ilmiah Pinus merkusi. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi Angiospermae. Yang pertama ada kelompok Euphorbiaceae, contohnya pada Manihot utilissima atau singkong. Yang kedua ada kelompok Papilionaceae, yaitu kelompok kacang-kacangan, contohnya yaitu pada kacang tanah atau dengan nama ilmiah Arachis hypogea. Yang ketiga ada kelompok Solanaceae, contohnya yaitu pada tanaman tomat atau yang ketiga yaitu pada kelompok Solanaceae atau pada tanaman tomat dengan nama ilmiah Solanum lycopersicum. Yang keempat ada kelompok Compositae, contohnya pada bunga matahari atau dengan nama ilmiah Helianthus annus. Yang kelima ada kelompok Malvaceae, contohnya yaitu pada tanaman kapas atau Gossypium hirsutum. Yang selanjutnya ada Angiospermae kelompok tanaman monokotil. Yang pertama ada kelompok Graminae, contohnya pada tanaman jagung atau Zymais. Yang kedua ada kelompok Zingiberaceae, contohnya pada tanaman jahe atau Zingiber officinale. Dan yang ketiga ada kelompok Palmae, contohnya pada tanaman kelapa atau dengan nama ilmiah Cocos lucifera. Dan yang terakhir ada kelompok Liliaceae, contohnya pada tanaman lidah buaya dengan nama ilmiah Aloe vera. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok Orchidae, contohnya pada bunga anggrek atau Phalaenopsis amabilis. Kemudian ada kelompok Musaceae, contohnya pada tanaman pisang dengan nama ilmiah Musa paradisiaca. Kemudian ada kelompok Bromeliaceae, contohnya pada tanaman nanas dengan nama ilmiah Ananas comoscus. Seperti halnya pada tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku, tumbuhan berbiji atau spermatopita juga memiliki manfaat atau peran. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai bahan pangan, contohnya pada tanaman padi atau Oryza sativa. Yang kedua sebagai bahan sandang, contohnya yaitu pada tanaman kapas atau Gossypium hirsutum. Dan yang ketiga sebagai bahan obat-obatan, contohnya pada tanaman jahe atau Zingiber officinale. Dampak berkurangnya tumbuhan bagi ekosistem. Jika tumbuhan dalam ekosistem semakin berkurang, maka akan adanya dampak bagi ekosistem lingkungan. Di antaranya yaitu yang pertama, hilangnya habitat hewan. Yang kedua, terjadinya kekeringan. Yang ketiga, terjadinya banjir. Yang keempat, terjadinya tanah longsor. Dan yang kelima, berkurangnya penyuplai oksigen. Itu tadi materi tentang fungi atau dunia tumbuhan. Sampai di sini, ada yang ditanyakan?
Baik, jika tidak ada, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik,